Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua yang selalu saya cintai dan selalu saya banggakan? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak semua yang selalu saya cintai dan selalu saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang pelajaran yang sama, yaitu tentang kisah Nabi dan Rasul, yaitu tentang subtema kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di kota Mesir. Pada masa itu, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang zalim, yaitu Raja Ramses II atau yang biasa dikenal dengan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun sebagai raja yang sangat kejam karena ia berlaku tidak adil kepada rakyatnya. Selain itu, Raja Fir'aun juga mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah oleh seluruh rakyatnya. Fir'aun sangat percaya kepada ramalan tukang sihir. Pada suatu malam, Fir'aun bermimpi secara berturut-turut, merasa ada yang janggal dari mimpinya. Akhirnya Fir'aun mengumpulkan seluruh para tukang sihir untuk mengartikan mimpi tersebut. Tukang sihir itu berkata bahwa kelak akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan menggulingkan dari singgasana kerajaannya. Mendengar hal itu, Raja Fir'aun marah besar. Sejak saat itu, ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir di Mesir harus dibunuh. Ibu Nabi Musa alaihissalam yang bernama Yukabat, pada saat itu ibu Nabi Musa alaihissalam melahirkan dan ia sangat khawatir. Akhirnya Yukabat pun menghanyutkan bayinya ke dalam peti dan dihanyutkan ke dalam sungai, dan tidak disangka-sangka peti tersebut hanyut ke dalam istana, yaitu istana Raja Fir'aun. Kemudian peti tersebut ditemukan oleh istri Fir'aun. Betapa kagetnya ketika Siti Asyah menemukan peti tersebut dan melihat di dalamnya ada seorang bayi laki-laki. Kemudian Siti Asyah memutuskan untuk memelihara dan mengangkat bayi tersebut sebagai anak angkatnya. Melihat tersebut, Fir'aun marah, tetapi dengan bujuk rayu istri Fir'aun, akhirnya Fir'aun luluh dan setuju dengan keputusan istrinya. Suatu ketika Musa kecil menangis kehausan. Ratu Asyah memerintahkan kepada pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi tersebut. Maka berdatanganlah wanita-wanita untuk menyusui bayi tersebut. Tapi tidak ada satupun yang berhasil menenangkan bayi tersebut. Kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Yukabat. Wanita ini menggendong bayi. Seketika itu Musa kecil terdiam dan berhenti menangis, dan akhirnya tertidur nyenyak. Dan mereka tidak mengetahui bahwa bayi tersebut adalah ibunya sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, Nabi Musa alaihissalam tumbuh dewasa. Ia menjadi pria yang gagah berani.
gagah, berani, berpengetahuan, dan berakhlak yang terpuji. Itulah anak-anak semuanya cerita dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Keteladanan dari Musa alaihissalam yang bisa kita ambil adalah satu, suka menolong. Dengan menolong orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita ketika kita dalam kesulitan, yaitu melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Dua, berani dan pantang menyerah. Kita harus berani melawan segala bentuk kezaliman yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, tegas dalam kebenaran. Jika kita menghadapi segala macam bentuk kejahatan yang ada di sekitar kita, maka kita harus berani untuk menegakkan keadilan. Kemudian yang keempat, bekerja keras. Tidak ada manusia yang sukses begitu saja. Mereka semuanya berasal bekerja dari bawah hingga akhirnya menjadi sukses. Anak-anak semuanya yang saya cintai dan selalu saya banggakan, demikianlah video ini, yaitu tentang keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang menjadi perilaku dari Nabi Musa alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.